Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Anissa Ramawati. Baik, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang kredit. Baik, kita masuk saja pada pengertian kredit. Apa sih itu kredit? Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan bahwa kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Secara umum, kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga. Selanjutnya, adapun tujuan dari kredit yang pertama untuk mendapat keuntungan dari bunga. Dari mana sih bank mendapatkan profitnya? Tentu saja dari pembayaran bunga pinjaman nasabah. Jumlah bunga tersebut bisa tetap atau flat, bisa pula progresif seiring berjalannya waktu. Yang kedua, yaitu membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan. Bank juga ingin membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhannya, baik konsumtif maupun produktif. Karena itu, bank menyediakan layanan kredit untuk nasabahnya. Perbankan menyediakan banyak jenis kredit sesuai kebutuhan dan tujuan nasabahnya. Contohnya saja, kredit modal kerja atau KMK diperuntukkan bagi nasabah yang ingin mengembangkan UMKM miliknya. Ada pula kredit perumahan rakyat atau KPR untuk membantu nasabah dalam membeli rumah atau jenis properti lainnya. Yang ketiga, ada memajukan perekonomian Indonesia melalui kredit. Kredit menjadi bentuk kontribusi perbankan bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Makin banyak dana yang disalurkan melalui kredit, maka perekonomian negara pun makin bertumbuh. Penyaluran kredit usaha kepada pengusaha kecil atau menengah dapat meningkatkan performa bisnis mereka. Pengusaha bisa mengembangkan usahanya sehingga berhasil meraup penghasilan lebih besar. Penghasilan tersebut digunakan untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusi pengusaha atas perekonomian Indonesia. Selanjutnya, adapun fungsi dari kredit. Yang pertama, untuk meningkatkan daya guna uang. Daya guna uang makin bertambah apabila digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, bank tidak hanya menyediakan layanan simpanan, layanan pinjaman diluncurkan agar tetap produktif dan menghasilkan keuntungan bagi bank. Yang kedua, meningkatkan peredaran uang. Kredit usaha digunakan untuk mengadakan barang dan jasa suatu bisnis. Jika bisnis telah memiliki produknya, mereka bisa melakukan transaksi perdagangan bersama konsumennya. Alhasil, peredaran uang di suatu wilayah pun bertambah berkat pemanfaatan kredit tersebut. Yang ketiga, fungsi dari kredit yaitu memotivasi kemajuan usaha. Rata-rata pengusaha langsung mundur ketika mereka mengetahui jumlah modal bisnis yang dibutuhkan tidak sedikit. Jadi, layanan kredit ini berfungsi untuk memotivasi pengusaha dalam memajukan bisnisnya. Mereka tidak perlu menunda pengembangan bisnis karena meminjam sejumlah uang, sejumlah dana yang dibutuhkan. Bisa meminjam sebuah dana yang dibutuhkan. Yang keempat, untuk meningkatkan daya guna barang produksi. Salah satu alasan masyarakat membutuhkan kredit adalah mengembangkan produknya. Dari kredit ini berguna sebagai modal untuk meningkatkan kualitas produk. Pengusaha bisa menggunakan bahan baku dengan mutu terbaik sehingga daya guna barang pun bertambah. Selanjutnya, ada pun unsur-unsur dari kredit. Yang pertama, adanya badan atau
orang yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Yang kedua, adanya pihak yang membutuhkan atau meminjamkan uang, barang, ataupun jasa. Yang ketiga, adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur. Yang keempat, adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur. Yang kelima, adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang, atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur. Yang keenam, adanya risiko, yaitu sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu seperti di atas, di mana masa yang akan datang merupakan suatu yang belum pasti. Maka kredit itu pada dasarnya mengandung risiko, termasuk penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya. Yang ketujuh, adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur, walaupun ada kredit yang tidak berbunga. Selanjutnya, ada pun jenis-jenis dari kredit. Yang pertama, kredit investasi. Kredit jenis kredit yang satu ini banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan, memperluas, atau membangun proyek tertentu. Uang akan digunakan dalam uang akan digunakan dalam upaya memperbagus sebuah usaha sehingga bisa eh, mendapatkan untung yang lebih banyak. Yang kedua, adapun kredit usaha rakyat ataupun KUR. Jenis kredit ini, salah satu ini merupakan salah satu program dari pemerintah dalam membantu usaha kecil, mikro kecil, menengah atau UMKM dalam mendapatkan pembiayaan atau modal usaha. Melalui pinjaman ini, para penggiat UMKM bisa mendapatkan uang yang dibutuhkan dalam membangun ataupun meningkatkan bisnis mikro, kecil, ataupun menengah mereka. Jadi, nasabah tidak perlu bingung lagi mencari pinjaman yang terjamin. Jenis kredit ini akan dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, kur mikro. Kur mikro ini berfokus pada usaha kecil skala mikro dengan permodalan maksimal 25 juta. Yang kedua, ada pun kur retail. Peminjaman modal dengan nominal maksimal sebanyak 500 juta. Yang ketiga, kur penempatan TKI, yaitu bantuan permodalan yang diberikan pemerintah kepada TKI Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai modal awal. Jumlah bantuan hingga 25 juta. Dan yang terakhir ada kur khusus, yaitu bantuan modal usaha khusus bagi perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat, mulai dari 25 juta hingga 500 juta. Yang ketiga, ada pun kredit perumahan. Sesuai dengan namanya, kredit ini akan dikeluarkan bagi para peminjam yang ingin membeli properti berupa ruko, rumah, dan lain-lain. Tentu saja dengan jaminan berbentuk objek yang dibiayai. Yang keempat, ada pun kartu kredit. Kartu kredit adalah fasilitas pinjaman tanpa anggunan yang diberikan kepada perorangan. Diterbitkan oleh bank tertentu. Untuk bisa mendapatkannya, aplikasi permohonan kartu kredit haruslah disetujui oleh bank. Ada banyak hal yang dipertimbangkan termasuk penghasilan per bulan. Untuk membayarnya biasanya akan ditagih setiap bulannya. Yang terakhir ada pun kredit kendaraan. Kredit ini digunakan jika ada seseorang yang membutuhkan uang untuk membeli sebuah modal transportasi, seperti mobil ataupun motor. Kendaraan yang dibeli tersebut akan menjadi jaminan hingga kredit lunas dibayarkannya rutin. Selanjutnya, ada pun prinsip-prinsip pemberian kredit. Bank Indonesia menambahkan faktor C ke-6, yaitu constraint atau batasan atau hambatan yang menyebabkan suatu bisnis tidak dapat melaksanakan karena kondisi tertentu. Yang pertama, ada pun prinsip karakter, yaitu
itu karakter yang dimaksud di sini adalah sifat atau watak calon debitur. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bank bahwa sifat calon debitur benar-benar dapat dipercaya. Terdapat beberapa indikasi yang diperhatikan bank untuk melihat karakter dari calon debitur. Yang pertama, apakah calon debitur memiliki reputasi yang tidak baik dalam hubungannya dengan masyarakat, rekan bisnis, dan bank. Yang kedua, apakah debitur memiliki hubungan yang tidak baik dengan pihak yang lain? Yang ketiga, apakah debitur berganti-ganti supplier dan tidak mendapat fasilitas hutang dagang. Yang kedua, ada capacity atau cash flow, yaitu prinsip dalam prinsip ini bank mencoba melihat kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit yang dikaitkan dengan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis dan mendapatkan laba. Semakin besar sumber pendapatannya, semakin besar pula kemampuan untuk membayar kredit. Terdapat beberapa indikator yang dianalisis bank, di antaranya yang pertama managerial capacity. Dalam hal ini, bank akan mencoba menganalisis kemampuan manajerial debitur melalui bagaimana pengalaman debitur dalam mengelola usaha serta bagaimana perkembangan usaha selama ditangani yang bersangkutan. Yang kedua, financial capacity. Di sini bank akan berusaha menganalisis bagaimana kemampuan debitur dalam mengelola keuangan perusahaan. Yang ketiga, ada technical capacity. Technical capacity ini maksudnya adalah analisis proses produksi. Bank akan mengidentifikasi risiko pada proses produksi untuk melihat adakah hal-hal yang mengganggu keberlangsungan usaha atau apakah secara teknis perusahaan menghadapi kendala ketidakpastian supply bahan baku. Yang ketiga ada kapital atau modal. Pada prinsip ini, bank akan melihat kecukupan modal yang dimiliki oleh calon debitur dalam menjalankan usahanya. Biasanya, bank tidak membiayai 100% suatu usaha, sehingga calon debitur harus menyediakan dana dari sumber lain atau dari modal sendiri. Tujuannya prinsip ini adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur dalam usahanya. Yang keempat ada condition atau kondisi. Dalam prinsip ini, pihak bank akan berusaha melihat kestabilan finansial dari calon debitur. Tujuannya untuk memprediksi prospek usaha di masa mendatang bersamaan dengan informasi finansial capacity. Kemudian pihak bank juga akan memprediksi risiko kemungkinan gagal bayar dari calon debitur. Terdapat dua aspek yang dianalisis, yaitu kondisi industri atau mikro dan kondisi ekonomi atau makro. Yang kelima ada kolateral atau anggunan. Kolateral merupakan prinsip 5C berupa jaminan fisik maupun non-fisik yang diberikan oleh calon debitur. Jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit dan akan terlebih dahulu diteliti keabsahannya oleh pihak bank. Jaminan ini berfungsi sebagai pelindung dari risiko keuangan. Analisis prinsip kolateral ini bermaksud untuk mengikat keseriusan debitur menjalankan usaha dan membayar kewajiban kredit. Selain itu, sebagai jalan keluar kedua jika debitur one prestasi. Yang keenam ada constraint atau hambatan. Prinsip ini berupaya untuk melihat batasan dan hambatan yang menyebabkan suatu bisnis tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu atau seperti tempat, iklim, masyarakat, dan lain-lain. Selanjutnya, adapun aspek-aspek penilaian kredit. Yang pertama, aspek yuridis atau hukum. Yang dinilai dari aspek yuridis atau hukum dalam penilaian kredit adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin
yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Yang kedua, ada aspek pemasaran. Yang dinilai dari aspek pemasaran dalam penilaian kredit adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang bagaimana prospeknya. Yang ketiga, ada aspek keuangan. Yang dinilai dari aspek keuangan adalah sumber dana yang dimiliki untuk biaya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Di samping itu, persaingan dibuatkan arus kas dari perusahaan keuangan. Yang keempat, adapun aspek teknis dan operasi. Peran aspek teknis dan operasi dalam penilaian kredit adalah membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, seperti kapasitas yang digunakan, masalah lokasi, layout ruangan, dan mesin-mesin termasuk jenis yang digunakan. Yang kelima ada aspek manajemen. Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki, serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai prospek yang ada, dan pertimbangan lainnya. Dan yang keenam ada aspek sosial ekonomi. Menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum seperti peningkatan ekspor barang, mengurangi rasa marah atau lainnya, peningkatan pendapatan masyarakat, tersedianya sarana dan prasarana, dan yang terakhir membuka isolasi daerah tertentu. Selanjutnya, adapun prosedur pemberian kredit. Yang pertama, nasabah mengajukan permohonan kredit lengkap dengan dokumen-dokumen pendukung seperti perizinan, laporan keuangan, data identitas, akta perusahaan, data penjualan, data anggunan, dan lain-lain. Yang kedua, permohonan tersebut diproses setelah data-data yang diperlukan lengkap. Proses dimulai dengan meminta data informasi debitur secara online ke Bank Indonesia, melakukan kunjungan ke lokasi usaha atau on the spot, wawancara, dan penilaian anggunan atau taksasi. Yang ketiga, kemudian dilakukan analisis atau penilaian kelayakan kredit IMACE oleh petugas analisis berdasarkan data yang telah diperoleh dan hasil kunjungan ke lokasi wawancara. Analisis tersebut dituangkan dalam suatu laporan penilaian kredit, dikenal juga dengan appraisal kredit atau rekomendasi kredit. Yang keempat, apabila usaha dinilai layak oleh analisis kredit setelah dilakukan analisis, maka appraisal kredit akan diajukan untuk disetujui oleh pimpinan cabang atau pimpinan divisi. Yang kelima, apabila telah disetujui, maka diberikan surat pemberitahuan persetujuan kredit atau SP2K kepada nasabah yang mencantumkan syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Jika nasabah menyetujui persyaratannya, maka SP2K ditandatangani oleh nasabah dan diserahkan kembali kepada pihak bank. Yang keenam, proses selanjutnya adalah realisasi kredit, peningkatan anggunan kredit, dan pencairan kredit. Dan yang terakhir, setelah pencairan kredit dilakukan, maka BPD Sumbar akan melakukan monitoring terhadap kredit yang telah diberikan tersebut. Monitoring dilakukan dengan cara mengunjungi nasabah, memonitoring aktivitas rekening, menelpon nasabah, mencari informasi lain dari rekan-rekan nasabah, dan lain-lain. Di sini ada pun penyebab kredit macet dan penyelesaian kredit. Yang pertama, penyebab kredit macet, yaitu perencanaan keuangan yang kurang baik oleh debitur. Dalam proses setelah mendapatkan approval,
Terkadang debitur mengalami kondisi yang berada di luar kendalinya atau kurang dapat mengelola keuangan secara baik, sehingga berpotensi menimbulkan kredit macet. Yang kedua, hutang untuk kebutuhan konsumtif. Kebutuhan konsumtif pada kali ini memiliki artian berhutang untuk memenuhi gengsi semata yang sebenarnya tidak termasuk ke dalam prioritas keuangan. Memang kebutuhan setiap individu berbeda-beda, namun ada baiknya berhutang atau ajukan pinjamlah untuk tujuan yang produktif seperti investasi atau keperluan modal usaha. Gimana sih penyelesaiannya? Yang pertama, penjadwalan kembali atau, rescheduling. Penjadwalan kembali atau reschedule, adalah kondisi di mana kreditur memberikan perpanjangan tenor kepada debitur. Penyesuaian panjang tenor, juga disesuaikan dengan kemampuan bayar debitur, sehingga panjang tenor harapannya akan memperkecil, jumlah angsuran yang dibayarkan setiap per bulannya. Yang kedua, persyaratan kembali atau restructuring. Persyaratan kembali adalah kondisi di mana kreditur dapat merubah jadwal pembayaran, jangka waktu, serta persyaratan lainnya dengan syarat tidak merubah maksimum plafon kredit. Yang ketiga, ada penataan kembali atau reconditioning. Dalam kondisi ini, kreditur dapat memberikan relaksasi kredit dengan cara mengubah tunggakan menjadi pokok kredit baru, hingga penjadwalan dan persyaratan kembali. Selain itu, kreditur juga dapat menurunkan suku bunga yang dibebankan kepada debitur. Sekian eh, materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.